Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi viewers. Kembali pagi ini bersama saya Sri Astuti dengan portal Kota Raya Selatan dalam liputan upaya desa mewujudkan ketahanan menghadapi pandemi COVID-19. Bersama saya ada narasumber kita yaitu Bapak Subedjo selaku Kepala Desa Kota Raya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Karimotong, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik para viewers, kali ini kami akan berbincang dan meminta tanggapan dari Bapak Subedjo tentang upaya desa mewujudkan ketahanan menghadapi pandemi COVID-19. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ada rasa demam belum sudah? Oh enggak. Oh baik, alhamdulillah. Pak, pagi ini Bapak tambah semangat ini dengan semangatnya Pak Kades. Semoga hari ini bertambah inovasi dan kreativitas kita dalam membangun desa ya. Baik Pak, sesuai amanat Presiden tanggal 24 Maret tahun 2020 berisi tentang upaya penyelamatan rakyat Indonesia dari pandemi COVID-19, di mana pemerintah memastikan rakyat Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19. Baik Pak, saya akan langsung saja mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan upaya desa dalam mewujudkan ketahanan dalam pandemi COVID-19. Berapa jumlah penduduk desa Kota Raya Selatan? 2.447. Iya, itu tersebar di 4 dusun yang ada di dusun, Kota Selatan, mulai dari dusun 1, 2, 3, dan 4. Iya, baik. Selanjutnya tentang pandemi nih Pak, seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 ini? Menurut pengamatan kita sebagai pemerintah, pemahaman masyarakat tentang COVID itu masih rendah lah menurut saya. Kita Kota Selatan pemahaman tentang COVID itu sudah baru mencapai sekitar 60%. Karena apa? Begitu saya masih turun, padahal kita pemerintah itu sudah memberikan sosialisasi, hampir setiap kegiatan itu saya selalu bersosialisasi. Tetapi fakta di lapangan saya juga masih banyak menemukan bahwa untuk menghadapi COVID-19, bahkan juga masyarakat masih beranggapan bahwa COVID-19 itu masih dianggap tidak ada. Ini yang betul-betul pemahaman masyarakat yang masih keliru. Jadi itulah kewajiban kita sebagai pemerintah, kami bekerja tim selalu memberikan sosialisasi supaya bahwa termasuk saya tadi malam itu saya sampaikan bahwa COVID-19 memang ada. Tentunya kita sebagai pemerintah, sebagai masyarakat saya sampaikan, ayo ikuti protokol kesehatan supaya kita itu tidak terpapar COVID-19. Alhamdulillah Kota Selatan itu untuk pemahaman tentang COVID itu baru mencapai sekitar 60%. Baik Pak. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang Bapak upayakan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang ada di Desa Kota Raya Selatan ini, Pak? Alhamdulillah Bu, kami pemerintah Desa Kota Selatan itu punya tim posko PPKM dan bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian dari Puskesmas, Bidan Desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat dan Satgas. Mulai dari pemerintah desa semua yang berkecimpung, termasuk ibu-ibu, ya ada tim ketahanan pangan, itu semua kita bergabung dalam satu tim. Ya, tim itu alhamdulillah menurut penghematan kami sebagai pemerintah desa sudah sangat komplit, kemudian bekerja sama dengan yang cukup bagus. Begitu ada warga kita yang baru datang, kami dari tim mulai dari Pak Humasnya, ya kan, kita mengidentifikasi, ya kan, artinya supaya kita mengetahui apakah masyarakat kita apapun yang pendatang yang baru keluar dari daerah terpapar atau tidak. Jadi untuk memastikan. Laporannya itu yang pendatang masuk itu dari mana Pak? Dari kepala dusun itu. Baik, selanjutnya Pak, apa yang Bapak lakukan untuk merangsang daya beli warga untuk mempertahankan perekonomian desa di masa pandemi ini? Sesuai dengan peraturan pemerintah Ibu, kami pemerintah desa itu menggelontorkan bantuan BLT, ya kan, untuk merangsang daya beli masyarakat itu supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, supaya mengangkat itu daya beli masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kebetulan pemerintah Desa Kota Selatan itu masih ada visi yang cukup sangat besar. Itu yang kita lakukan padat karya. Kita mengambil semua pekerja itu betul dari masyarakat yang pengangguran, yang tidak mampu, itu kita lakukan dalam untuk berpartisipasi di dalam pembangunan padat karya. Ya kan? Di samping itu juga kami dari pemerintah desa itu sudah selama 2 tahun ini ada ketahanan pangan ibu yang kita gelontorkan juga untuk merangsang mendekatkan pasar di wilayah itu supaya pasar itu sudah tidak jauh lagi dari warga sekitar. Baik.
Dan selanjutnya siapa saja Pak yang ada hubungan kerjasama dengan pemerintah desa dalam menghadapi dan melakukan pencegahan COVID-19 ini? Yang kerjasama itu yang pertama pemerintah desa itu bekerja dengan Satgas, ya kan, Satgas Desa Kota Selatan satu. Yang kedua ada Babinsa, yang ketiga ada Babin Kamtipmas, ada Bidan Desa dan pihak Puskesmas. Dan yang tidak kalah pentingnya itu saya juga bekerja sama dengan pemerintah Desa Kota Raya Timur sekaitan dengan mobil ambulan. Kebetulan Kota Selatan itu belum memiliki mobil ambulan, makanya kami membangun kerjasama dengan pemerintah Desa Kota Raya Timur. Begitu kita kerjasama yang baik, alhamdulillah sewaktu-waktu kita membutuhkan ambulan, kita sudah bekerjasama, kita sudah tanda tangan dengan pemerintah Desa Kota Timur. Sewaktu-waktu apabila tidak dipakai di Kota Timur, dibutuhkan di Kota Selatan, siap untuk digunakan. Baik, karena memang mobilisasi dan alat transportasi untuk menunjang kelangsungan pemberangkatan pasien apabila ditemukan ya Pak ya. Baik. Selanjutnya kerjasama apa yang desa lakukan dengan tim kesehatan terkait Pak? Maksudnya dari kesehatan dan nanti ya dari pemerintah desa itu memberikan fasilitas apa dari dinas kesehatan setempat? Alhamdulillah kalau dari dinas kesehatan itu ya lebih banyak menyiapkan tenaga medisnya. Tetapi kalau untuk alat kemudian kebutuhan itu kami pemerintah desa kebetulan dana desa Kota Selatan itu kan berjumlah dari 1.034 juta, dari 8%-nya itu sudah cukup jangan lagi. Makanya semua mulai dari rapid kita sudah ada di desa, kemudian masker, kemudian bantuan sembako, bahkan kita kalau ada warga kita yang terpapar COVID, kalau ada itu kita siapkan bantuan untuk transportasi. Oh, baik. Selanjutnya dalam bentuk apa pemerintah desa memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi? Yang untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bu, kami pemerintah desa itu menyiapkan BLT ya kan, kemudian pada karya tunai itu ya kan, itu untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Bahkan kami dari pemerintah desa kemarin ada yang sponsori oleh ibu tentang jimpitan ibu bahwa di suatu dusun mengadakan jimpitan keliling yang tiap minggunya itu diambil kemudian ditumpul kemudian dibagi kepada masyarakat termasuk janda-janda tua. Artinya apa ini itu untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Itu yang dilakukan di desa Kota Selatan. Baik, sangat baik ya Pak ya untuk mempertahankan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Dampak negatif dan positif apa yang terjadi di masa pandemi ini untuk khusus desa Kota Selatan Pak? Sebetulnya kalau dampak ini lebih banyak dampak negatifnya itu. Yang pertama tadi itu dampaknya itu daya beli masyarakat sangat menurun, kemudian segala aktivitas itu sangat dibatasi. Yang berkaitan dengan sumber pertanian yang ada di desa Kota Selatan. Tidak bisa keluar. Kemudian mau berdagang juga orang itu masih banyak yang ragu, ya kan? Karena sekaitan itu jangan sampai terpapar COVID. Dampak positifnya itu, alhamdulillah dengan adanya COVID ini membangun kesadaran masyarakat yang dulunya itu untuk berkumpul dalam suatu keluarga itu sangat jarang, tapi dengan dampak COVID ini, itu kemudian keluarga itu lebih banyak berkumpul di dalam rumah. Lebih banyak di rumah ya. Lebih banyak di rumah. Nanti tidak meningkatkan angka kelahiran anak nggak deh Pak? Untuk tahun ini kayaknya masih belum. Oh, masih dalam rangka ya Pak. Ya, baik. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan yang ada di Kota Selatan ini? Saya sampaikan itu kepada seluruh masyarakat desa Kota Selatan, ya kami masih sebatas memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, kita belum mengadakan sanksi. Saya insya Allah dalam waktu dekat ini dan Pak Ketua BPD akan lagi rajin turun ke pengajian-pengajian memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Ayo kita ini taati protokol kesehatan. Siapa sih yang bisa menjaga? Siapa sih yang bisa menjamin bahwa kalau kita itu tidak terpapar COVID-19? Kita memberikan yang bisa menjamin itu hanya diri kita sendiri. Itulah yang harus dibangun kesadaran terhadap masyarakat itu sendiri. Itu yang paling sangat penting. Jadi kita belum memperlakukan untuk sanksi. Baik. Jadi para viewers, demikian acara kami hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker,
sekarang menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Ingat, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Mohon maaf atas segala khilaf. Kami sebagai host, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.